Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Maulana dengan hobi mendengarkan lagu dan cita-cita dokter dengan moto There are thousand roads so don't be afraid. Dengan judul pemanfaatan limbah kulit dan biji buah pepaya California menjadi permen jelly. Dengan pembimbing Bu Aulia Anissa dan mentor Bu Sofiatul Marhamah. Latar belakang masalah. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mengatakan bahwa produksi pepaya 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat pesat, yaitu dari 2017 sebanyak 875.000 ton hingga pada tahun 2020 menjadi 1.016 ton. Nah, limbah-limbah tersebut adalah limbah-limbah organik, yang mana limbah dari pepaya adalah limbah kulit dan biji pepaya, yang saya membuat inovasi menarik menjadi permen jelly yang disukai oleh banyak kalangan, yaitu kalangan anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Fokus penelitian. Pemanfaatan limbah kulit dan biji pepaya berjenis California menjadi permen jelly. Pengaruh penggunaan pemanis dari gula pasir dan kombinasi gula pasir madu terhadap karakteristik permen jelly. Rumusan masalah. Bagaimana pemanfaatan limbah kulit dan biji buah pepaya California menjadi permen jelly dengan penggunaan gula pasir dan kombinasi gula pasir madu. Manfaat penelitian. Sebagai solusi untuk pemanfaatan limbah kulit dan biji pepaya, menambah referensi dalam penelitian selanjutnya, menambah pengetahuan mengenai pemanis alami manakah yang cocok untuk diaplikasikan kepada permen jelly dari limbah kulit dan biji buah pepaya. Penulis juga mempunyai kemampuan dalam membuat dan menyusun karya tulis secara baik dan benar. Kajian teori. Kulit pepaya. Kulit pepaya pada dasarnya memiliki kandungan yang kurang lebih sama dengan daging buahnya, yaitu enzim papain. Enzim papain adalah enzim yang bisa memecah serat makanan sehingga mudah untuk dikeluarkan. Yang kedua ada biji pepaya. Biji pepaya di dalamnya banyak mengandung zat-zat antara lain alkaloid, flavonoid, steroid, tanin, dan juga minyak atsiri. Alkaloid memiliki sifat antibakteri, flavonoid memiliki sifat antioksidan, steroid antioksidan, dan tanin antibakteri, dan minyak atsiri atau terpenoid disebut juga antibakteri. Gula pasir. Gula pasir adalah gula disakarida. Gula disakarida adalah gula yang berasal dari dua molekul. Dua molekul ini ada fruktosa dan glukosa. Madu. Madu dihasilkan oleh lebah dari nektar dan bagian tanaman hidup yang dikumpulkan. Madu mengandung sifat antioksidan. Sifat antioksidan ini berasal dari dua, yaitu sifat enzimatik dan non-enzimatik. Enzimatik ini ada peroksidase dan non-enzimatik ini ada asam amino, protein, dan juga flavonoid. Permen jelly. Dalam pembuatan permen jelly, gelatin halal ternyata berperan penting. Gelatin disebut juga gelling agent atau yang bisa merubah dari cairan ke padatan yang lebih mempunyai tekstur kenyal yang cocok untuk digunakan aplikasikan kepada permen jelly. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Jadi saya laksanakan ini di Komplek Kartika Jaya nomor 40 dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Populasi dan sampel. Populasinya adalah remaja di Komplek Kartika Jaya dengan peserta didik 11 MIPA 4 dan 11 MIPA 5 di SMA PKP Jakarta Islamic School dengan berjumlah 104. Sampel, menurut Ari Kunto tahun 2013, populasi di atas 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Maka, sampel yang saya ambil adalah 21 orang. Yang saya ambil adalah cara 20%, dengan cara 104 dikali 20 per 100 sama dengan 20,8, yang saya bulatkan ke atas menjadi 21 orang dengan teknik purposive sampling, yaitu remaja dari usia 15 sampai 17 tahun. Teknik pengumpulan data. Saya menggunakan kuesioner organoleptik dan studi literatur. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan analisis data kuantitatif dengan saya analisis kembali dengan deskriptif dengan MEN sama dengan sigma X per N menurut Koyan 2012. Untuk menentukan kualitas dihitung melalui rumus skala 3 dengan kriteria kualitas 3 sampai 2,3 sama dengan baik, 2,3 sampai 1,7 sama dengan cukup, 1,7 sampai 1,1 sama dengan tidak baik. Dengan kriteria uji organoleptik sebagai berikut. Tahapan pembuatan.
1. Cara membuat permen jeli. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut dengan berat-beratnya, dan ini cara pembuatannya. Pertama, kulit blender di blender, selanjutnya sari ambil dan sarinya, selanjutnya sari kulit dicampurkan dengan agar-agar lalu diaduk. Lalu gelatin dilarutkan dengan air hangat secara perlahan. Selanjutnya masukkan gelatin ke dalam larutan sari kulit pepaya, lalu diaduk-aduk dan masukkan bubuk biji pepaya. Pada suhu 60 derajat Celcius, tuanglah bahan pemanis. Bahan pemanis di sini ada gula pasir dan gula pasir madu. Sebanyak yang pada suhu 80 derajat Celcius, tuanglah asam sitrat. Lalu aduk sampai suhunya 120 derajat hingga airnya sudah menyusut dan dicetak. Selanjutnya, setelah permen jadi, responden mencicipi permen jeli dan responden mengisi formulir uji organoleptik. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis organoleptik terhadap kualitas rasa. Kode sampel 212 mendapatkan kualitas rasa paling baik dengan skor 2,04 dengan kategori cukup. Pembahasannya. Jadi menurut Puspitasari tahun 2007 mengatakan bahwa rasa manis yang terdapat pada madu lebih manis daripada gula pasir dan disebabkan kandungan fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Jadi 212 lebih unggul karena memakai madu yang mana lebih manis daripada gula pasir. Lalu penambahan asam sitrat yang cukup tinggi juga diduga mampu memberikan sedikit rasa asam terhadap permen jeli. Jadi tidak hanya rasa manis, tetapi ada rasa asam sebagai pengimbang rasa dari permen jeli. Hasil analisis organoleptik terhadap kualitas tekstur. Kode sampel 212 mendapatkan kualitas tekstur paling baik dengan skor 2,28 dengan kategori cukup. Pembahasannya adalah gelatin juga dapat mengubah dari cairan menjadi padatan yang elastis dan dapat memperbaiki bentuk dan tekstur menjadi kenyal. Menurut Handani tahun 2016, pengaruh antara gula dan gelatin akan menjadikan permen jeli menjadi tekstur yang lebih keras. Jadi, perumpamannya jika gula dan gelatinnya tinggi, maka teksturnya lebih keras. Jika gula dan gelatinnya lebih rendah, maka teksturnya akan lebih kenyal. Nah, kenapa 212 lebih memiliki kualitas tekstur paling tinggi? Karena dia tidak memakai sepenuhnya gula, tetapi memakai madu juga. Kode sampel 212 juga mendapatkan skor tertinggi karena ketika penjemuran tidak terjadi pengkristalan secara sempurna. Karena pengkristalan yang sempurna hanya dimiliki oleh gula pasir saja. Selanjutnya ada hasil analisis organoleptik terhadap kualitas warna. Kode sampel 212 mendapatkan kualitas warna paling baik dengan kode skor 2,19 dengan kategori cukup. Pembahasan kualitas warna. Warna ini bisa berbeda-beda setiap formulanya, karena kulit dari pepaya itu sendiri. Jadi saya memakainya tidak hanya satu, tetapi ada beberapa kulit pepaya lainnya dari buah-buah lainnya. Nah, di setiap pepaya ini berbeda-beda, jadi ada yang kulitnya matang ini warnanya kuning atau kuning kehijauan. Terus perubahan warna pada permen jeli disebabkan karena ketika pemasakan terjadi karamelisasi. Jadi karamelisasi ini merubah warna yang tadinya sari kulit pepaya berwarna oranye atau kuning berubah menjadi coklat karena ada efek karamelisasi dari gula pasir. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya jadi variasi penggunaan jenis pemanis pada dua perlakuan yang berbeda berpengaruh terhadap kualitas rasa, warna, dan juga tekstur. Berdasarkan hasil analisis data, kode sampel 212 mendapatkan kualitas rasa, tekstur, dan warna lebih baik dibandingkan kode sampel 111. Saran. Pemanfaatan limbah kulit dan biji pepaya California dapat dilakukan sebagai usaha rumah tangga atau home industry. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk pengujian laboratorium untuk menguji aktivitas bakteri E. coli, kandungan nilai gizi, dan uji kadaluarsa produk. Ini daftar pustaka yang saya pakai di PowerPoint ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.